Selamat berjumpa, kita masuk ke materi penyajian data yang ketiga, cuma satu bagian sebenarnya di sini ya. Kita akan bahas cuma diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dengan menggunakan lingkaran dibagi-bagi ke dalam bentuk juring. Masih ingat ya juring ya? Nah, kalau kita berbicara tentang juring dalam juring lingkaran, maka kita akan berbicara tentang sudut pusat. Jadi perbandingan antara data perbagian dibanding dengan data keseluruhan dikali nanti dengan 360 derajat sesuai dengan cara menghitung juring. Atau kadang-kadang juga ditampilkan dengan juring ya, potongan juring itu, tapi dalam yang keterangannya adalah persentase. Jadi ada beberapa cara gitu, cara langkah gitu ya. Yang pertama, kalau kita pengen tuliskan dalam bentuk persentase, maka data ditulis dulu dalam bentuk persentase. Jadi data perbagian ya, data perbagian dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita frekuensi XI gitu ya, frekuensi datum dibagi dengan sigma F atau sigma frekuensi atau N keseluruhan. Ya, dibagi itu kemudian dikali dengan 100%. Dikali 100% kan artinya dikali 1 ya, jadi nggak mengurangi nilai. Itu adalah 100% adalah identitas di dalam operasi perkalian. Nah, kemudian kita menentukan besaran sudut pusat dengan cara mirip dengan cara menentukan presentasinya, dengan cara membagi data perbagian atau frekuensi datum dibagi dengan sigma F atau N dikali dengan 360 derajat sesuai dengan satu putaran lingkaran. Ya, kemudian kita akan dapat nilai sudut pusatnya, kemudian digambar lingkaran dan dibagi-bagi sesuai dengan juringnya gitu ya, dengan jari-jari lingkaran dengan besar sudut pusat yang sudah diperoleh, kemudian dikasih keterangan. Kalau misalnya kita nggak pakai presentasi tetapi langsung dengan besar sudut pusat, maka langkah yang pertama itu nggak dilakukan. Langsung menentukan besar sudut pusat, kemudian langsung gambar dan memberi keterangan. Jangan lupa kasih keterangan ya. Karena penyajian data itu orang nggak akan lihat kamu menggambar lingkaran terus ada juring-juringnya tanpa ada keterangan di situ, orang akan bingung. Oke, kita mulai. Contohnya ya, ini adalah data yang kemarin saya gunakan. Ini adalah luas sawah pada tabel yang sebelumnya ya, pada video sebelumnya. Luas sawah tapi di Pulau Sumatera, tapi saya cuma ambil yang tahun 2012 aja. Nah, totalnya itu ada total kalau saya menghitung keseluruhan ini luas sawah ini totalnya ada 2.224.831,8 hektar ya. Ini total keseluruhan ya, ini berdasarkan data yang ditampilkan ya. Nah, kita akan hitung per bagian. Jadi misalnya kayak dari provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam itu kan 297 sekian. Nah, dibagi dengan 2.224.831,8 hektar. Baru dikalikan antara 100% atau dikali 360%, tergantung kita mau menyajikan datanya seperti apa. Saya masuk ke contoh. Ya. Ini adalah data sebagian ya, nggak semuanya, nggak saya tuliskan karena nggak muat gitu ya. Misalkan ini Nanggro Aceh Darussalam atau Aceh gitu ya. Tadi 297.336,38, bener gak ya? Oke, ini ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini luasnya dia tahun 2012 gitu ya. Kemudian saya bagi dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhannya 2.224.831,8. Kemudian saya kali dengan 360 derajat. Nanti dapat sudut pusat untuk Nanggro Aceh Darussalam itu 48,11 derajat. Ya, demikian seterusnya. Misalnya kayak Provinsi Sumatera Utara, ya 423.190,32 hektar. Ya, saya bagi dengan 2 juta. Jadi pembaginya itu sama. Luas keseluruhan ya dikali 360 dapat nanti 68,48 derajat dan seterusnya
Ini kalau kita lihat, ingat waktu kita membahas tentang diagram batang, Kepulauan Riau itu sangat kecil. Nah, kalau kita menjadikan dalam diagram lingkaran ini cuma 0,20% atau 20%. Ya, cuma 0,20%. Ya, seterusnya. Nah, kalau kita gambar modelnya kira-kira seperti ini. Nah, keterangannya ini ya, keterangan ini saya bisa taruh langsung di sini di perwarna gitu ya. Atau seperti ini, saya kasih warna ini ya. Tiap kepulauan beda. Ya. Dan ini apa? Ini bisa jumlah lahannya, saya taruh di situ langsung, atau persentasenya, atau luas juringnya, besar juringnya atau besar sudut juringnya. Ya. Kalau begini kan orang bisa baca tuh ya, kelihatan ya. Walaupun saya tidak kasih keterangan di sini, orang akan lihat tuh. Sumatera Selatan itu, ya ini Sumatera Selatan warna hijau ya. Itu punya luas lahan yang paling besar di seluruh Pulau Sumatera pada tahun 2012. Oke. Ya nggak mungkin ya, kalau saya kita dibanding-bandingkan nggak mungkin juga Kepulauan Riau melebihi ini sekarang, kecuali Sumatera Selatannya nanti dihabisin sawahnya gitu ya. Oke. Nah, kira-kira gitu pembacaannya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ringan. Ya, nggak seberat itu tadi susah sekali. Ya, di bawah lingkaran di kegiatan ekstrakurikuler diikuti 75 siswa. Jadi N-nya itu adalah 75 orang gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini juringnya, keterangannya itu ada bentuk persentase. Ya, jadi bukan sudut pusat, persentasinya. Berarti besar persentasenya, misalnya persen voli itu, atau ya, atau persen ya, kegiatan ekskul misalnya gitu ya, itu sama dengan F ekskulnya atau FI-nya dibagi N dikali 100%. Gitu kan ya. Oke. Sudah ya. Gitu ya. Jadi kalau saya mau tahu jumlah persentase voli itu sama dengan F voli atau frekuensi siswa yang ikut voli, saya bagi dengan 75 dikali 100%. Nah, ini bisa saudara-saudarakan seperti biasa. Oke. Nah, sekarang kita lihat berapa siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Ya. Nah, di sini tidak ada keterangan berapa persen musik nih, gitu ya. Maka kita harus cari satu lingkaran ini full itu 100%. Berarti kalau saya mencari persentase musiknya, ya saya taruh di sini ya. Musik persen itu sama dengan 100% dikurang persentase voli, basket, dan menari. 16% dikurang 28% dikurang 24%. Berapa tuh? 16 tambah 28, 16 tambah 28, 44 ditambah 24, 68 dikurang 100 kurang 68, 32%. Oke. 32%. Nah, kita masukkan ke dalam rumus gitu ya. Persentase musik itu sama dengan F music atau jumlah anak yang ikut gitu dibagi 75 dikali 100%. Oke, sudah ya. Nah, ini kan persennya bisa saya hilangkan. Kita tinggal begitu. Musik, persentase musik tadi berapa? 32. Sorry, saya tulis dulu ya sebelum saya cancel. 32% kali F music ini yang ditanyakan kali 75 dikali 100%. Ini saya bisa cancel. Saya kali ke sana 32 kali 75 FM gitu ya, frekuensi musik dikali 100. Nah, ini saya bisa jadikan FM sama dengan 32 dikali 75 dibagi 100. Saya bisa
Cancel ini ya, sama-sama dibagi 25. Ini 4, ini 3. Ya. Nah, 32 kan bisa dibagi 4. 32 bagi 4 itu 8. Ya, ini habis, ini 1 ya. Ini 8. Jadi 8 kali 3, 24. Oke. Jadi hasilnya frekuensi jumlah anak yang ikut ekstrakurikuler musik adalah 24 orang. Jadi banyak siswa yang mengikuti ekskul musik adalah 24 orang. Oke, bisa ngikutin ya. Kira-kira modelnya seperti itu. Kita lanjut. Yaitu pakai persen. Sekarang kita pakai luas apa namanya? Luas besar sudut pusat. Oke. Besar sudut pusat itu kan gini. Sudut pusat itu sama dengan frekuensinya ya, frekuensinya dibagi dengan total jumlah gitu atau n dikali 360 derajat. Ya. Nah, oke. Begini, jadi saya nanti bisa dapat gitu ya, n saya kalikan ke sana, gini, saya bisa rubah ini menjadi n sama dengan ini dibagi FI dibagi dengan sudut pusat ya, sudut pusat dikali 360 derajat. Oke. Anggaplah ini F1. Ya. Nah, berarti saya bisa punya N sama dengan F2 dibagi sudut pusatnya dia, sudut pusat 2. Sudut pusat 1 ya. Dikali 360 derajat. Sama kira-kira. Itu N-nya sama gitu ya. Maka saya bisa punya F1 sudut pusat 1 dikali 360 derajat sama dengan N-nya saya ganti N, jadi N yang di sini, ini N yang di sini saya ganti dengan ini. Ini sama dengan F2 dibagi sudut pusat 2 dikali 360 derajat. 60 derajat bukan persen. Ini kan saya bisa coret. Sisanya adalah F1 sudut pusat 1 sama dengan F2 dibagi sudut pusat 2. Oke, kita akan gunakan di sini. Nah, sekarang kita perhatikan berapa besar sudut pusat harimau. Gitu ya. Harimau gitu ya. Jadi sudut pusat harimau gitu ya, itu sama dengan 360 derajat dikurang sudut pusat yang lain, jumlah sudut pusat yang lain ya, berarti 360 derajat dikurang 100 derajat dikurang 110 derajat dikurang, ini lihat ya, yang gajah ini itu siku-siku, artinya dia 90 derajat. Nah, ini kan berapa nih? 100, 200 ya, 110 dikurang 9 min 110 dikurang 90 derajat itu 200, min 200 dikurang 100 300, berarti ini adalah 360 derajat dikurang 300 derajat, sisanya adalah 60 derajat. Nah, itu dia sudut pusat harimau. Jika banyak ular 15 ekor, anggaplah ini F1. Ini SP1, sudut pusat 1. Oke ya, saya pakai ini jadinya. F1 itu 15 dibagi 100 derajat ya, itu ular. Sama dengan ini yang mau ditanyakan, F2 dibagi 60 derajat. Saya kali silang tuh, saya kali 60 ke sana. 60, 6 kali 10 kali 5 kali 3 dibagi 100.
Oke, nah ini saya bisa cancel ini 10, 10, 5, 2, ini 2, sisa 3. Nah, ini sama dengan 9 ekor. Jadi banyak harimau adalah 9 ekor. Oke ya. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut. Dalam suatu pemilihan ketua PKK diikuti oleh seluruh ibu-ibu RT 5 Kelurahan Ganding. Didapatkan data disajikan pada diagram. Jika banyak siswa yang memilih, kok banyak siswa sih? Banyak ibu-ibu kali ya. Banyak ibu-ibu atau warga, seluruh ibu-ibu. Ibu-ibu yang memilih Bu Dino 50 orang, maka yang memilih Bu Adi berapa orang? Bu Adi, Bu Dino. Oke, masih sama. Sekarang kita mau cari berapa sudut pusat Bu Adi. Ya. Ini artinya 360 derajat dikurang sigma dari sudut pusat yang lain. Oke ya, 360 ini kan 40 ditambah 80, 120 tambah 100, 220. Ya, 220 ditambah 60, 280 ditambah 50, 330. 360 dikurang 330 derajat, sisanya adalah 30 derajat. Oke ya, saya masih pakai F1 sudut pusat 1, F2 sudut pusat 2. Bu Dino berapa? 100. Yang pilih Bu Dino 50 orang. Berarti F1-nya 50, ininya 100. Oke, ini sama dengan F2-nya nggak diketahui, sudut pusatnya diketahui 30. Kali ke sana aja. Ya. 30 kali 50, 30 derajat kali 50 dibagi 100 derajat. Ini saya hilang, ini 00 bisa hilang. Oke, sisanya adalah 15 orang. F2 sama dengan 15 orang. Jadi yang memilih Bu Adi adalah 15 orang. Oke, kira-kira begitu. Oh, masih ada satu lagi. Ini banyakkan pakai pemilihan. Oke. Pemilihan RT 5 Kelurahan Telaga Indah diikuti semua warga. Dapatkan data sajikan dalam berikut. Jika banyak orang yang memilih Pak Bagio, 2 kali yang memilih Pak Firman dan yang memilih Pak Firman 50 orang. Maka yang memilih Dani adalah gitu ya. Oke, baik. Pak Cokro. Pak Bagio mana? Oke. Pak Bagio yang nggak diketahui itu Pak Firman dan Pak Bagio. Pak Cokro ini 90. Oke, kita cari dulu sudut pusat yang belum diketahui. Gitu ya, yang ini nggak diketahui. 360 derajat dikurang sigma dari sudut pusat yang lain. Ya, ini 15, 14, 16, 16 ya. 14, 30 tambah 15, 45. 30 tambah 45, 75 ditambah 90 Pak Cokro. Ini Pak Cokro ini sudut 90 derajat ya. 165. Sorry ini persen ya, persen. Sorry. 15% ditambah 45 tadi ya, 45%. Ini 30. Ini 30 tambah 15, 45. Tambah ini seperempatnya, berarti 25%. Tambah 25%, 70%. Berarti ini bukan sudut pusat ya, tetapi derajat persentase. Jadi 100% dikurang sigma dari persentase lain.
Ya, 100% dikurang 70%. Ini sama dengan 30%. Nah, sekarang perbandingannya adalah persentase Pak Firman dibagi persentase Pak Bagio itu sama dengan Bagio ya, 1:2. Kok persentase sih? Iya, banyak yang memilih. Maka kalau saya mau tahu berapa orang yang memilih, berapa persentase Pak Firman, maka saya bagi ini. Jadi saya bagi, jadi begini, persentase Pak Firman itu sama dengan 1 dibagi 3, ini 1 dan 2 sejumlah, dikali dengan 30 derajat. Artinya persentase Pak Firman itu 10%, sorry 30%, 10%. Oke ya. 10%, yang milih 50 orang. Jadi F1 itu 50, F2 persentase 2 itu sama dengan, atau Firman persentase itu sama dengan 10%. Nah, saya pakai rumus yang sama tadi. F1 dibagi persentase 1 sama dengan F2 dibagi F2 persentase 2 gitu ya. Nah, sekarang F1-nya itu 50, dari Pak Firman 50, ini 10%. Sama dengan yang ditanyakan Pak Dani. Pak Dani itu persentasenya nggak diketahui, tetapi diketahui dia yang milih dia 16%. Saya kali ke sana ya. 16% dikali 50 dibagi 10%. Ini habis ya, ini sisa 5. 16 kali 5. F2 ya. 16 kali 5 80 orang. Jadi yang memilih Pak Dani sebanyak 80 orang. Nah, untuk soal-soal cerita itu kesimpulan begini jangan lupa ya disertakan. Itu wajib, jangan cuma F2 80%. Apa itu F2? Gitu ya, harus diberi kesimpulan. Oke, baik, sampai di sini materi kita untuk penyajian data yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati.